Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pada bulan lalu kita sudah membincang bahwa ada takdir pendidikan ada, tapi ada pula orang menyangkanya itu takdir pendidikan ada, padahal cuma pembentukan adat. Bilang ada, yakni apa yang dikenal sebagai takwinul adat, atau kadang-kala orang menyebutnya sebagai tasghirul adat, pembentukan kebiasaan yang itu apa namanya, yang pembentukan kebiasaan ini kadang-kalanya yang terbentuk itu bukanlah kebiasaan, karena pembentukan kebiasaan itu ada kalanya melahirkan perilaku yang sifatnya tilqaiyah, tetapi bisa juga hanya sebatas pada muqtadan. Bedanya di mana? Kalau tilqaiyah itu memang sudah otomatis, sudah mekanik begitu. Pokok yang ya dengan kata lain memang sudah menjadi kebiasaan. Sementara muqtadan itu anak bisa melakukan, suruh praktek bisa, suruh mengerjakan bisa, di apa namanya, lomba Quran bisa, tetapi itu hanya pada kemampuan melakukannya tanpa disertai dengan perubahan pada diri pada diri anak tersebut. Karenanya tidak cukup sekedar pembiasaan, tidak cukup pembiasaan. Hanya saja ini perlu saya ulang-ulang. Kenapa? Karena masih banyak kerancuan di antara kaum muslimin, seolah-olah namanya takdir itu sama dengan pembiasaan, seolah-olah namanya dalam adat itu sama dengan pembentukan kebiasaan, sehingga memang banyak yang menyamakan. Ya, jadi saya ingin mengulang lagi, walaupun tidak seluruhnya, untuk menegaskan bahwa takdir itu jika tidak disertai dengan pembekalan ilmunya, tidak di atas landasan ilmu, maka itu hanya menjadi kebiasaan saja. Mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka menunjukkan perilaku hormat kepada gurusannya, tetapi sebatas perilaku zahir saja. Syukur-syukur kalau jadi kebiasaan, tapi yang lebih apes itu kalau bukan kebiasaan, semata-mata hanya perilaku zahir saja, perilaku yang tampak saja, tidak membekas pada jiwa, meskipun anak-anak itu terampil melakukannya, karena tadi hanya muqtadan. Nah, tempo hari saya sempat menyampaikan bahwa berjabat tangan dan mencium tangan guru itu tidak otomatis disebut sebagai adab. Itu perilaku yang tampak, perilaku lahirnya. Itu bukan adab jika hanya gerak-gerik badan. Bukanlah mengucapkan salam tanpa sungguh-sungguh mendoakan yang disebut adab. Betapa banyak gerak-gerik yang seolah-olah sama, tetapi dia sama sekali berbeda hakikatnya. Maka kita itu tidaklah akan sampai kepada pendidikan adat kepada anak-anak,
terlebih pada anak di sekolah, kecuali apabila benar-benar mendidik hatinya berbentuk sikapnya. Sesungguhnya sikap itu adalah perbuatan hati, amalan hati, gerak-gerik dan kedudukan hati terhadap sesuatu, bukan semata gerak-gerik zahir yang tampak, yang terlihat. Dan ini banyak sekali contohnya. Saya pada pertemuan lalu sehingga saya juga menyampaikan bahwa orang senyum itu loh, wujudnya sama tetapi bisa sangat berbeda. Orang nipu itu gak ketahuan nipunya justru karena mulai senyum. Sebenarnya bukan mulai senyum, melainkan karena lengah, menebar senyuman, tetapi sebetulnya bukan karena mulai senyum. Nah, dari sini saya ingin menegaskan bahwa dengan demikian tidaklah takdir itu dengan adab itu berhasil kecuali jika betul-betul dibarengi dengan pembekalan ilmu. Kalau tidak, alih-alih membentuk adab, kita sangka membentuk adab padahal hanya membentuk adat kebiasaan. Tapi ada yang lebih parah lagi, lebih rendah lagi. Tadi kebiasaan itu kan sifatnya dia tilqaiyan. Tapi ada yang lebih parah lagi, yakni yang lebih rendah lagi. Ya tadi itu dia hanya terbiasa saja, tidak ada bekasnya. Suruh ceramah, anak kecil suruh ceramah bisa. Yang sifatnya menganjurkan untuk berbuat baik bisa, disuruh menyampaikan tentang keutamaan untuk menyayangi sama muslim sama dengan saudaranya dengan yang lebih mudah bisa, tetapi pada saat yang sama dijak tawuran bisa. Nah, kasus bullying yang saya nggak ngikutin, tapi beberapa orang nanyakan itu gimana itu? Kenapa saya nggak ngikutin? Karena banyak yang perlu saya pelajari. Cuma ada yang tanya, kok bisa itu? Saya nggak tahu apa hubungannya dengan apa? Menang lomba silat sama tilawah. Menang lomba tilawah kok bisa bully temannya? Itu bukan barang baru itu bukan barang baru. Gitu ya, bukan barang baru. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sudah mengingatkan yang mana itu alimhum kitaballah wala tukrihuhum. Ajarilah mereka anak-anakmu itu kitabullah, kitabnya Allah itu Quran, dan jangan dipaksa untuk maksudnya terus belajar Al-Quran. Kenapa? Agar gak bosan. Tapi sebaliknya janganlah engkau tinggalkan mereka, yakni membiarkan anak-anak itu belajar Al-Quran sehingga mereka mengabaikannya dan mencapai Al-Quran. Itu poin pertama. Cukup enggak? Karena ini harus sangat seimbang. Kalau nggak seimbang, akhirnya anak gelem ngaji karepmu, ora gelem karepmu. Nah, yang ingin saya sebutkan adalah Masya Allah, ini perkataan dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, sungguh kami itu pernah hidup beberapa waktu di mana salah seorang dari kami diberikan pelajaran keimanan. Jadi ini yang dituturkan sebelum Al-Quran. Poin pentingnya apa? Bahwa ini bukan cuma dibiasakan maca Quran, enggak. Apalagi menghafal kitab. Dan tatkala ada surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kami langsung mempelajari halal dan haramnya. Berarti dulu itu
harus sinau ya rada lambat. Lah tidak segera pindah ke nanti kita kalau kita temukan di riwayat yang lain, wah, terus sinaune pelan-pelan itu nggak pindah kalau belum wujud amal. Sehingga kalau begitu itu nggak ada anak yang berhasil rampung menghafalkan terus setengah tahun, tidak ada. Dan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar sebagaimana kalian hari ini mempelajari Al-Quran. Teguran dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini kepada siapa? Tegurannya kalau Ibnu Umar tegur ini kira-kira tegurannya kepada siapa? Yang ditegur itu masih generasi terbaik kan? Masih generasi terbaik. 3 generasi yang dijamin baik itu generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Loh, itu saja ditegur oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Umpamanya awak dhewe. Ini Ibnu Umar menegur generasi ya memang di bawahnya sahabat dan tabi'in. Tapi kalau kita melihatnya sekarang, itu masih dijamin baik loh itu. Nah, sungguh aku melihat di masa ini orang-orang yang diajari Al-Quran sebelum diajarkan keimanan. Dia membaca antara Al-Fatihah sampai akhir Al-Quran, namun dia tidak mengetahui apa perintah dan larangan serta batasan yang tidak boleh dilanggar, dan mereka membacanya seperti kurma kering yang rusak. Mocone cepat biar tanpa tadabbur. Jadi teringat ketika beberapa pekan lalu saya itu dengar ketika ingin mempelajari lebih dalam pembahasan para ulama mengenai berakal itu apa toh? Kalau sebagai mustalahat istilah fikih itu berarti bisa membedakan hasan dan qabih, bisa membedakan antara khair dan syar, bisa membedakan antara hak dan batil, itu berarti wis berakal. Tapi kan kata berakal itu bisa digunakan untuk yang lain-lain juga. Nah, pas bagian ini saya dengar, saya nggak bacakan nggak berani. Ketika mau coba, saya bilang sama istri saya sini, kenapa? Kita ini termasuk orang ada berakal. Jadi bedanya kalau keledai ini sedikit. Kenapa? Karena di bagian yang saya baca itu adalah yang dimaksud dengan orang berakal itu ialah apabila dia membaca Quran, seketika itu juga dia mentadabburinya dan mendapatkan pelajaran. Ya, kalau ini mau coba balik orang nanti pelajaran ini ya. Loh, yang disebutkan di situ, yang dimaksud di situ, moco tanpa tadabbur itu orangnya ngerti artinya Quran nggak? Oh iya ngerti ya, zaman tabiin wis bosone dhewe lho. Nek awak dhewe piye ya, Jar? Artinya orang tahu maknanya tapi tidak mentadabburinya. Wih, baik sekali. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Mandah, dan masih lainnya lagi. Saya tidak berpanjang ini karena pembahasan kita sebenarnya bukan soal yang perlu saya sampaikan, tetapi ini kita contoh saja bahwa ojo meneh ming budi pekerti yang direduksi hanya sebagai perilaku. Lawang Quran wae maca iso kaya kurma basa ya. Kurma sing rusak.
Alhamdulillah beberapa waktu lalu saya mengalami itu. Saya ada kurma saya simpan di wadah, jadi kalau bepergian saya untuk saya makan. Ternyata pas buka korok hewan-hewan kecilnya Tuhan. Sehingga ketika mau ciki buka yang gini, kurma kering yang rusak, dua kayak kewan-kewan cilik itu dimakan rasanya kayak aneh banget. Terus lagi. Jadi ada kebiasaan atau adat, ada juga yang lebih rendah darinya, tetapi sering disangka sebagai kebiasaan. Yaitu hanya mu'tadat. Apa itu? Perilaku berulang. Tampaknya sudah menjadi kebiasaan, padahal baru sekedar perilaku yang terjadi berulang-ulang. Kalau enggak diobrak-obrak, ya ora obah. Nah, hanya saja berulangnya perilaku tersebut berlangsung secara rutin sehingga seolah-olah merupakan kebiasaan. Lalu apa bedanya dengan adat? Jadi apa bedanya adat dan tadi itu perilaku yang berulang-ulang? Kebiasaan itu pola perilaku yang muncul secara ajak, rutin, berkala, terus menerus berkesinambungan tanpa perlu paksaan. Tadi itu dari tilqaiyan, mekanik, otomatis. Sedangkan perilaku berulang adalah bentuk perilaku yang muncul secara berkala, tetapi perilaku tersebut tidak muncul kecuali hanya jika terdapat satu dari tiga hal atau ketiga-tiganya sekaligus. Sebelum saya lanjutkan, ini nggak melakukan kalau tidak ada faktor-faktor yang memaksa dia melakukannya. Artinya dia bisa melakukannya dengan baik karena muqtad dan terbiasa. Apa saja tiga hal itu? Pertama, perilaku muncul hanya karena adanya faktor yang mengharuskan atau bahkan memaksa anak memiliki perilaku tersebut. Ini sekali lagi kita segarkan kembali agar lebih kepegang. Karena di beberapa tempat itu masih bingung antara adat dan perilaku berulang, menyamakan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan takbir, sudah berhasil dengan baik. Cuma masalahnya saat begitu pulang itu rusak, itu berarti ada yang terbangun. Terbangun itu tadi, cuma jangan-jangan kok adat kebiasaan itu jangan-jangan hanya perilaku berulang sehingga nggak rusak sebenarnya, orang belum terbangun adabnya. Ya. Indikatornya sederhana, anak liburan belum nyampe rumah itu loh, kok wis sowan, berarti kebiasaan sudah ada belum? Belum, apa mana adat? Wong adat wae ora. Gitu. Sehingga kalau itu terjadi, yang perlu diperiksa bukan orang tuanya. Ingat, ini terutama yang untuk boarding ya. Terutama untuk boarding. Ingat, orang tua itu begitu mempercayakan, bahasa lainnya menjerumuskan. Sing apik berarti menjerumuskan anaknya ke sebuah ma'had, ke sebuah boarding school, itu artinya kan merelakan diri kehilangan pengaruh pada anak. Wong sesasi 720 jam, orang tua ketemunya hanya berapa jam? 7 jam. Wah, sepi tuh. Ada yang lebih sedikit lagi kan, dibatasi mulai kunjungan paling pagi jam 10 harus nyampe di pondok kembali sebelum jam 5. Ada yang begitu, berarti kurang dari 7 jam. Lu umpamanya 7 jam berarti nyampe 1% enggak?
nggak nyampe. Ya ya. Loh, orang tua ketemu cuma 1% durasinya dibanding waktu anak berinteraksi dengan keluarga besar pondok, ya guru dan lain-lain. Lah kok bisa begitu ketemu orang tua dan orang yang rusak, berarti itu tadi sudah terbangun belum? Belum. Andai kata orang tuanya nggak baik, mestinya mau cuma 1%, segera ternetralkan dong. Kalau kualitas pengasuhannya antara rumah dan boarding school itu sama, maka rusaknya anak disuruh oleh orang tua yang ketemu cuma 1% tadi itu dapat dinetralkan. Ya umpamanya 2% atau 3%, padahal ini 99%. Itu ngumpul sing sederhana. Tapi kita kembali lagi, makanya saya merasa perlu untuk menekankan lagi, menegaskan lagi mengenai hal ini. Jadi 3 hal tadi itu apa saja? Perilaku muncul hanya karena adanya faktor yang mengharuskan. Iya benar. Kenapa? Bahkan memaksa anak memiliki perilaku tersebut. Sebagian pendidik itu rancu antara memaksakan diri sebagai proses awal membentuk kebiasaan dengan dipaksa tanpa penghayatan. Banyak ujian terhadap orang yang getih tenanan sinau begadang tengah malam. Apa urusannya? Orang yang ketika dia memiliki himmah yang tinggi mau memaksakan diri, orang terpaksa. Saya bukan mengatakan punya himmah yang tinggi, tapi ketika saya SD, saya nabung dari uang saku saya agar bisa beli buku setelah uangnya cukup, jalan kaki 6 km. Itu orang melihat ya mesake. Sakno lah. Kenapa? Lah iya. Kancane jajan dek gak jajan. Dikira menderita. Bahasa Jawa Timur. Apa namanya bahasa Indonesia? Pelampung kayak buku. Enggak jajan malah justru dipakai untuk beli buku. Tapi anggaplah itu memaksakan diri, tapi itu memaksakan diri berbeda dengan kalau dipaksa. Kalau dipaksa tadi seperti disampaikan oleh oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, kalau dipaksa itu akibatnya justru enggak baik, anak jenuh, anak bosan, sehingga Imam Syafi'i menekankan alimhum kitaballah wala tukrihuhum. Jadi didikkanlah ilmu kepada mereka mengenai kitabullah dan janganlah tukrihuhum, memaksakan kepada mereka. Untuk apa? Untuk belajar Al-Quran terus menerus, karena ini bikin bosan. Nah, dari pembahasan mengenai betapa berbeda antara memaksakan diri dengan dipaksa, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai 3 faktor yang menyebabkan munculnya perilaku berulang tadi dan bukannya kebiasaan. Biar mudah. Ini bagian ini juga pelan-pelan, karena beberapa kasus saya merasa wah ini sing teko dari TKP sudah jelas tentang masih pasukannya belum kok betul. Memaksakan diri karena ingin memiliki kebiasaan yang baik merupakan cara yang baik melatih diri sendiri. Saya dulu ingat, saya itu kalau sudah pengen ngetik, pengen nulis, kalau orang-orang yang suka sastra biasanya menunggu, mendewa-dewakan, namanya mood.
Gunung Soto ya. Namanya mood. Saya ketika lagi pengen nulis, tangan saya sampai gini. Saya tahan, saya nulis. Oke, nah nulis. Kenapa? Kalau saya nulis, berarti saya hanya menuruti selera saya. Saya tidak boleh kayak gitu. Ketika saya pengen nulis, saya baca. Ketika lagi nggak mau nulis, malas nulis, saya paksakan diri saya. Kalau saya biarkan saya dijajah oleh macam-macam tadi, hasad, oleh hawa nafsu, sehingga ketika saya nggak pengen nulis, saya paksa saya harus nulis meskipun ronto-ronto, nulis lama jadinya cuma sedikit. Kenapa? Karena lagi nggak pengen nulis, saya paksa. Tetapi setelah melewati masa fase tertentu, menjadikan nulis itu bisa di mana saja, kapan saja. Orang ketang cuma 3 halaman, 4 halaman ya. Di antara buku yang saya hasilkan dari perjalanan, nunggu dijemput panitia atau ketika di kereta, karena dengan itu kereta, saya belum pernah naik kereta terus diminta tolong bantu masuk, sebelum pernah. Naik pesawat, tunggu pesawat, kan semuanya itu kan waktu nganggur itu. Nah, waktu-waktu nganggur itu saya tulis. Maka dulu itu namanya HP Fikri ini betul-betul saya perlukan, sehingga saya hanya punya 2 HP itu. Nah, di pesawat, mau di pesawat saya tulis. Apalagi kalau kalau jauh naik pesawat, saya pas umroh landing di Madinah atau landing di Jeddah, jadi 2 tulisan. Itu bukan hebat, cuma artikel. Saya baca ada, misalnya ada seorang syekh naik pesawat, durasinya lebih singkat, mendarat di Qatar, jadi buku. Wah, itu berarti hafalnya dalam kepala loh. Bukan luar kepala, dalam kepala loh. HP ini mati selain kelingan menel, googling. Nah, Masya Allah. Nah, itu tadi memaksakan diri. Wah, tak turuti kesenanganku. Wah, iso rusak. Suatu saat saya ke Kalimantan Utara. Loh, ini tidak ada air untuk di dalam air, kok aku bingungi. Kenapa? Karena saya biasanya memang nyeduh kopi sendiri, kok bingungi. Wah, lalu saat saya bawa di kurang kendali. Kenapa? Ini yang bikin saya nanti jadi tergantung, jadi lemah kepada serbuk hitam itu. Maka akhirnya saya putuskan, saya tidak boleh ngopi selama sepekan. Atau pernah saya hukum diri saya sendiri, saya ini bukan berbeda dengan self reward, self punishment orang-orang atas, enggak. Karena saya ini perlu berusaha nulis ini loh, kira-kira yang saya dapatkan dari nulis itu apa? Termasuk menyebarkan ilmu atau menuruti hawa nafsu. Nah, menyebarkan ilmu jadi pahala, jadi amal jariah ya. Karena ini diantara amal-amalan yang masih akan terus mengalirkan pahala walaupun kita sudah meninggal dunia ya. Karena di antara amal-amal yang terus mengalirkan pahala sudah meninggal dunia ini kan diantaranya adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Selain waladan sholihan tarakahu. Ilman 'allamahu, ilmu yang dia ajarkan, wa nasyarahu, dan dia sebarkan. Ada orang yang bisa melakukan kedua-duanya. Dia mengajarkan, dia menyebarkan.
kalau ini mudah-mudahan masuk dapat pahalanya yang menyebarkan direkam juga nanti sih ya Ustaz kok ini sumber di mana menyebarkan. Nah, cuma saya perlu pastikan ini saya termasuk mengajarkan tidak. Nah, kita kembali ya. Sementara dipaksa tanpa kesadaran, tanpa pemahaman, tanpa kemauan yang mengharuskannya melakukan hal tersebut, misalnya sholat duha tiap jam 9, maka perilaku itu pun akan segera hilang. Dalam hal ini bukan kebiasaan anak yang rusak, bukan. Kebiasaan belum terbentuk, itu bukan kebiasaan. Sehingga nggak perlu libur lama. Belum nyampe rumah itu sudah hilang perilakunya. Sehingga itu bukan karena pengaruh rumah. Apakah rumah kemudian nggak perlu perhatikan? Ya perlu. Tetapi kalau anak baru saja kurang diawasi kok sudah seperti itu, artinya ada pertanyaan besar. Iki baru sedino, ini baru sehari, ini baru libur seminggu. Lah kalau libur selama-lamanya alias lulus, iya. Mungkin ada pertanyaan, lu kok sholat duha? Jadi bahas adab, duha kan bab ibadah. Giles. Cuma saya hanya ingin menunjukkan kesamaan prinsip, yakni urusan ibadah sunnah pun dapat bergeser menjadi sekedar perilaku berulang sebagaimana adab. Karena bisa jadikan contoh, ya sama seperti puasa sunnah yang kayaknya tiba-tiba singgung itu ya. Nah, nanti kita bahas sedikit ya. Yang kedua, anak itu berbuat baik secara rutin karena lingkungan yang kondusif. Anak memunculkan perilaku atau perbuatan tersebut karena lingkungan sangat mendukung. Ringan melakukan karena banyak temannya atau menguntungkan baginya. Makanya anak saya termasuk yang saya bilang, nah, bukan untuk itu kamu menghafalkan Quran, nah. Apa itu? Bapak di sana dengan beli bensin, beli makanan dengan hafal ini. Bukan untuk itu Bapak mengirimkan kamu untuk menghafalkan Quran. Senikmat-nikmatnya orang dikasih gratisan karena stok hafalan, lebih nikmat orang yang memberi. Kalau kamu memberi, kamu merdeka. Mau nambah merdeka. Saya pernah marah pada anak saya. Awalnya anak saya guyon, pangan apa sih paling enak? Macam-macam pangan sudah rasa bayar. Wah, aku lagi ngetik langsung apa? Marah saya saat itu. Kenapa? Nampaknya sederhana. Ini kan cuma bercanda. Ingat bahwa kita itu perlu mendidik kita untuk sido mungkin pun sing apik-apik. Ingat bahwa innallaha karim yuhibbul kiram, atau dalam versi lain yuhibbul karam wa yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu safsafaha. Dan Allah benci orang yang sibuk dengan urusan yang receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele. Jadi saya bukan tak pernah marah ya. Itu saya bilang, nah rugi sekali kalau kamu sekolahnya dibiayai mahal, hanya menunggu gratisan. Pak, itu saya bolehkan temanku bercanda gitu. Itu tugas untuk mengingatkan.
tandanya orang soleh itu walaupun bercanda dapat pahala. Berikutnya, yang ketiga, kok bisa perilaku itu tidak menjadi kebiasaan walaupun berulang-ulang, hanya menjadi perilaku berulang. Apa sebabnya? Perbuatan baik dikerjakan anak semata-mata disebabkan lingkungan yang tidak kondusif melakukan hal sebaliknya. Bedanya dengan kedua tadi apa? Kalau yang ketiga ini janjane yo orang pengen aja. Tadi yang kedua kan wah kabeh poso sunnah, wah aku mau poso wae, alhamdulillah lumayan oleh ganjaran. Tapi kalau pas nggak di pondok ya, wah arepe poso ya ditanya, piye di WA kancane. Melu aku iki tanggal semen iki kaya ayam mobil lho. Wah. Praise rano kancane. Tapi masih apa namanya? Umpamane ana sing sak jero omah poso ya dhewe poso. Yang ini beda. Piye meneh janjane ki ora gelem poso sunnah iki. Kalau misalnya orang poso ya senajan mangane ming isu karo ming awan tok kae, ana kancane ya ora apa-apa. Ning piye meneh? Kalau hari Kamis hari Senin iki ora ana kowe. Artinya tidak kondusif. Makan sendiri di kamar tak kaya kancane. Kamu makan toh, sudah makan loh. Tidak kondusif untuk melakukan hal yang sebaliknya. Kurang enak gitu melakukan hal sebaliknya. Padahal janjane ingin melakukan yang sebaliknya. Nah, tetapi karena kalau hari Senin Kamis itu jadi boardingnya itu tidak tersedia makanan, serencan maghrib, ya sudah. Sing dodol yo ora ono karena pusat itu sudah dikasih tahu sama pihak pondok jangan jualan. Sementara kanca-kanca di kabeh yo poso. Ayo wis. Maka dalam kondisi seperti itu tidak kondusif untuk melakukan hal yang sebaliknya, yakni tidak berpuasa sehingga tidak kondusif untuk tidak berpuasa. Berhubung tidak kondusif untuk tidak puasa dan jadi pengen raposo sehingga akhirnya anak pun ikut berpuasa. Mudah-mudahan dari sini sudah cukup paham ya. Lalu apa akibatnya jika perilaku berulang itu tidak bermakna? Jika perilaku berulang bisa terjadi karena salah satu dari tiga kondisi tersebut, baik jadi perilaku berulang itu bisa terjadi karena salah satu dari tiga kondisi tersebut yang saya sampaikan tadi, baik karena keharusan maupun fakta semata-mata, atau karena lingkungan yang kondusif belaka, atau lingkungan yang tidak kondusif untuk melakukan hal sebaliknya. Tetapi bukan tidak mungkin, bisa juga ketiga-tiganya berpengaruh dan saling menguatkan. Maksudnya bukan mengokohkan perilaku tersebut sehingga menjadi bermakna, melainkan benar-benar hanya menjadi perilaku berulang saja. Bentuknya gimana? Ambil contoh puasa sunnah tadi. Nomor siji poso. Sing poso oleh skor ada dapat nilai baik. Sing ra poso minus. Itu kan berarti poso. Nomor loro lingkungan ya memang kondusif, tak kabeh do poso. Akhirnya wis piye meneh. Sementara santri berikut ketika lagi mens ya ora poso ning mangane ning waktu wayah sahur karo wayah buka. Pamane seperti itu. Sementara
Melawan sebaliknya pada saat yang sama ketiganya berkumpul. Yo langsung betul, artinya komplit. Nah, jika perilaku berulang itu berlangsung terus menerus, sementara perilaku tersebut tidak membanggakan dan bahkan dianggap rendah oleh anak, maka dampak berikutnya adalah munculnya pemberontakan yang tidak terlihat. Anak menolak tapi tidak menunjukkan tanda-tandanya, meskipun sebenarnya gejalanya tetap ada. Gejalanya itu apa? Begitu pulang langsung hilang. Berarti gejala. Nanti kita dampak paling mengkhawatirkan dari pemberontakan yang menyertai tidak bermakna perilaku berulang tersebut ialah anak bukan saja meninggalkan perilaku baik yang dimaksudkan sebagai kebiasaan maupun adab. Lebih dari itu, dia justru membelakangi, memunggungi, dan bahkan menjadi penentangnya. Na'udzubillahi dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Saya jadi teringat, saya pernah diminta misi khutbah nikah. Saya sempat ceritakan ke Pak Guru, misi khutbah nikah. Ya sudah, bismillah berangkat. Ternyata itu nikahannya seorang artis terkenal. Saya berangkat ya seperti biasanya. Saya baru lihat masuk ini, ternyata tempat duduk itu sudah ada kaplingnya sendiri, ada nama-namanya, menunya ya beda-beda gitu ya. Walaupun menu pesannya sama, tapi situ fasenya beda. Waduh, saya merasa itu panggonan gue, sehingga saya minta izin duduk bersama dengan misalnya yang supir-supir, itu ada sendiri tempatnya. Kenapa saya tidak nyaman duduk di situ? Saya duduk, ada meja kecil. Wah, ini atas pun namanya enak ya, beberapa. Ini saya mau cerita malah ketika perasaan campur aduk. Di tempat itu ada beberapa penyanyi dangdut sing terkenal ya sebagai ratu-ratu dangdut. Yang biasa nikahan kita ada pembacaan Al-Quran. Wah, kalau segi cengkok oleh ngatur suara apik tenan. Maca Quran suaranya ya wong kang kalangan kelengking. Ini kok ora ono rasa blas ya. Tidak ada yang merasakan keagungan Quran di sini. Tapi poin yang bahas adalah yang bacakan tadi berarti akrab enggak dulunya itu dengan tilawah Quran. Wong nganti iso qiraah semerdu itu banyak loh penyanyi-penyanyi dangdut adalah yang alumni musabaqah. Iya. Termasuk yang musik-musik rock itu banyak. Artinya ternyata yang seperti itu tidak memberikan pengaruh yang membekas, sehingga kita perlu betul-betul perhatikan. Apalagi kita hidup di zaman sekarang. Maksudnya gimana? Jangan sampai yang kita lakukan itu hanya memperbanyak orang-orang yang hafal Quran, tetapi mereka tidak paham agama. Sebab di antara tanda-tanda zaman fitnah itu ialah wa kasrat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Penghafal Quran kalian banyak, bisa menghafalkan Al-Quran, wa qallat fuqaha'ukum, tapi sing mudeng aku rusak saya sedikit.
Terus lagi, akibat lainnya perilaku semacam itu hanya bersifat instrumental saja, yakni bermanfaat hanya sebagai alat untuk mencapai keinginan. Ono lomba yo melu iso menang, oleh hadiah. Saya diterima terus anak saya pulang SD lari-lari, Pak, aku diajari berdakwah ya Pak. Masya Allah. Iya. Tapi ternyata yang berdakwah adalah ceramah. Untuk apa nak? Soalnya kata guruku nanti kalau menang Pak, hadiahnya, waduh, ini kayak cilik diulangi latihan ceramah dulu. Gue ceramah duit oke. Ya Allah, oh enggak. Kalau kamu pinginnya untuk itu nak, enggak. Bapak tidak mengajari kamu. Nanti kalau lombanya sudah selesai Bapak aja. Kenapa? Ini masalah niat, masalah niat. Karena gandengannya sama fitnah, masya Allah. Wal tumisat dunya bi amal akhirat. Orang berlomba-lomba mengejar dunia dengan amal akhirat. Wanak semangat. Saya tulis di buku saya lupa di bagian mana. Judulnya pembunuhan karakter yang sangat kejam. Latihan ceramah, tetapi bukan untuk agama, untuk lebih. Sekedar catatan, jangan rancu antara perilaku yang bermakna dengan membanggakan diri. Perilaku maupun adab akan mudah membekas. Setidaknya anak merasa senang meskipun dia belum mampu mewujudkannya jika dia merasa dan meyakini apa yang dibiasakan dalam dunia tersebut merupakan sesuatu yang penting, mulia dan berharga. Dia senang dengan hal tersebut, senang pula dari orang yang melakukannya meskipun dia belum mampu mengerjakannya. Contoh yang paling gampang dipahami, kalau sesama ahlul balbalan ketemu dengan ahlul balbalan, Citizen itu penggemarnya Manchester City. Saya tahu itu ya sederhana saja itu. Sama hanya itu saya tawari, mau nggak kartu AFC, LFC, Liverpool Fans Club. Oh iya, saya mikir orang kok bal-balan. Ini kena dulu, tidak cah nom-nom. Misalnya saya pernah mengisi untuk anak-anak sanawiyah di sebuah wilayah di Sulawesi. Saya ngomong begini, anak-anaknya menghadap ke sana, kepala saya di sini. Anak malah menghadap ke sana, memunggungi. Nah, ketika mulai bicara, saya sampaikan, saya sebenarnya bukan orang yang tepat untuk berbicara di sini. Saya lebih suka bicara Liverpool. Saya punya kartunya. Kaget mereka. Berbalik. Nah, poinnya hubungannya ini adalah ternyata kalau orang sudah ngefans dengan satu klub itu, walaupun belum saling kenal, baru ketemu, ta'awun itu, ta'awun al-mele'an wal ta'awun itu. Artinya mereka bangga, tapi bukan membanggakan diri. Mereka bangga dengan amalan itu. Mereka senang dengan amalan itu. Mereka merasa bahwa ini adalah amalnya hebat, yakni bal-balan. Sekarang bisa uji, wah, suwi itu. Kalau sini kita harus senang suwi-suwi lah. Bisa harus sekarang senang suwi. Itu lebih populer dibanding suwi. Ada membanggakan diri, yang menjadi kebanggaan adalah dirinya, beda ya, bukan kebaikan yang sedang dilatihkan pada dirinya.
sepintas bisa terlihat sama, tetapi hakikatnya sangat jauh berbeda. Membanggakan diri alias ujub merupakan pintu kebinasaan sebagaimana diperingatkan dalam berbagai hadis. Ironisnya justru ujub ini yang sekarang banyak diajarkan di berbagai sekolah-sekolah Islam. Siapa yang hebat? Katakan saya. Ini sopo. Itu saja saya kira untuk pengantar. Sebenarnya masih banyak hal ya, tapi ini nanti biar bisa ada waktu diskusi. Karena saya coba sampai sini. Selanjutnya monggo untuk waktu itu silakan. Alhamdulillah. Ini bikin kok agak berat. Setelah mendengarkan para dari Ustaz kita karena Paul Adin yang alhamdulillah akan selalu menginspirasi kita untuk memperbaiki diri kita dalam rangka ketaatan pada Allah, memurnikan niatan yang saya ambil dan saya berterima kasih kepada Baik, kita akan sampaikan beberapa pertanyaan yang termasuk ke HP saya. Ini ada 5 pertanyaan. Kalau ada nanti ada yang ingin bertanya silahkan disampaikan ke HP kami 081 329 3631. Bisa. Pertanyaan pertama saya nggak urut. Adab utama yang harus diajarkan kepada anak usia 1-7 tahun yang menjadi landasan adab lain-lain itu apa Ustaz? 1 tahun itu lebih kepada kita melimpahkan kasih sayang. Kenapa? Anak itu bahkan masih sedang dalam proses dan dalam tahap untuk kata-kata saja belum lengkap toh. Itu jadi pemerolehan kasih sayang. Kemudian yang kedua, banyak-banyaknya kita memperdengarkan kalimat tauhid itu pada umur 1 tahun. Tetapi umur 5 tahun ini merupakan PR juga buat saya untuk betul-betul mengecek apa saja yang perlu dipersiapkan di usia-usia tersebut. Mengingat di antara usia itu ada masa yang Rasulullah Muhammad SAW memberikan peringatan kepada kita, yakni masa dimungkinkannya mulai berbeloknya anak dari al-fitrah, mulai menyimpangnya anak dari al-fitrah. Dari yang mana itu? Kullu mauludin yuladu al-fitrah hatta yuriba anhu lisanuhu fa idza a'raba anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Padahal cacili urube dosa itu. Maka dari sini kemudian yang kedua bahwa itu anak-anak yang yulad al fitrah itu kan orang yang sama, yang dilahirkan dan yang dikeluarkan dari perut ibunya la ta'lamun syai'a, tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Nah, orang yang sama yang lahir dari al-fitrah, orang yang sama yang tidak berpengetahuan apa-apa saat keluar dari ibunya itu, pada saat mereka ini juga kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Berikutnya. Dan ini menunjukkan Masya Allah keterkaitan sangat erat antara tadi hatta yuriba anhu lisanuhu dengan yang ini. Apa itu? Apa ini? Ini kan lahir dalam keadaan dasar fitrah. Karena itu nanti penting untuk kita pahami sehingga kita dapat lebih yakin bahwa
anak-anak itu memang kita lebih yakin bahwa kalau begitu fitrah itu memang bukan dasar dan tidak bisa menjadi dasar dari pendidikan. Karena itu tidak boleh pendidikan berbasis fitrah, gitu ya. Kalau saya pernah dengar itu tidak bisa, bahwa itu yulat al-fitrah itu ya tidak memiliki pengetahuan apa-apa ya. Nah, tadi kita sempat bincang ya. Yulat al-fitrah itu orangnya gimana? Karena ta'lamu syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Nah, maka dua ini utama yang pertama dulu. Anak sebelum bisa melihat dia bisa berdua. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah yang masuk ke telinganya. Dan ini mengingatkan kita juga mengenai apa yang diperingatkan oleh Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala. Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala menjelaskan berkenaan dengan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ambil perjanjian tauhid dengan kita, alastu birabbikum, maka kita semuanya menjawab bala, ya syahidna, kami bersaksi. Ini tidak bagi beliau untuk menyimpulkan bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Semua manusia itu di atas al-fitrah, kecuali setelah didatangkan kepadanya talqinul balal wa tarwijul batil. Berarti ini adabnya anak pada orang tua yang berbeda. Orang tua, anak-anak belum bisa dituntut apa-apa. Terus lagi di dalam pernyataan itu Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala menegaskan bahwa anak-anak itu baik-baik saja tetap ke atas al-fitrah, kecuali setelah datang kepadanya talqinul dalal, talqin kepada kesesatan. Dahulu para sahabat maupun tabi'in mentalkinkan kebaikan itu, mentalkinkan kalimat tauhid itu sabah marrat. Satu kalimat yang baik ditalkinkan 7 kali diulang-ulang pada setiap kesempatan. Setiap kali mentalkinkan 7 kali diulang-ulang. Itu dulu. Sekarang apa ada seperti itu? Oh, banyak yang lebih dari 7 kali. Tapi yang mentalkinkan bukan emaknya yang bantu ketika bayinya rebel, diambilkan iPad. Pokoknya selama emaknya masih belum selesai masak, itu diulang-ulang orang sabah emak itu lagi kecepet itu lagu kuwi terus. Mending kalau lagu ini atau genah, lagu ya mending yang lain toh. Kalau misalnya kalimatnya tidak genah, contoh, ya genah orang dengan kayak sing bahasa Rusia loh, apa kayak masa, lu anak ya orang mudeng, boy ya orang mudeng. Lah mamane kuwi lho disetelke sing apik. Umpamanya diulang-ulang wis ora terus kok. Artinya ini ditanamkan berulang-ulang sesuatu yang tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya berarti maksudnya safsah. Talqinul dalal wa tarwijul batil, dan tarwij seruan-seruan ajakan-ajakan kepada kebatilan. Sebelum dilanjutkan, ini memberikan pelajaran bahwa membelokkan, memalingkan kepada kebatilan itu tidak perlu effort, tidak perlu usaha yang berat, menyesatkan itu lebih berat. Tetapi kalau sudah rusak, maka akan mudah sampai kepada kesesatan.
Jadi menyesatkan itu ada dua pintunya. Batil, kropos akhirnya besar. Atau langsung ditargetkan berulang-ulang, maka kesesatan itu tertanam pada dirinya. Nah, Yusewu, anak umur 2 tahun, 1 tahun, apa malah 6 bulan, sudah bisa bicara? Belum. Agar bisa bicara apa yang diperlukan? Informasi. Kalau informasi, kenapa ibu-ibu penggemar film Korea sampai sekarang nggak pintar bahasa Korea, kecuali hanya menyebut dalgona, kimchi, gitu ya. Tapi kenapa nggak bisa muhadarah dalam bahasa Korea misalnya? Ibu-ibu yang dulunya penggemar film India, bendino sinetron sinetron India, nganti tek sinetron ibu bilang tahun ini tetap raiso boso India. Ya. Kecuali nyebut roti kan bahasa India, acar ini selama bahasa India. Kui wae ngerti kalau suka film India. Jadi dengan demikian informasi itu tidak membuat anak bisa bicara dengan bahasa itu. Lalu apa? Saya kalau suruh baca buku berbahasa Inggris, insya Allah. Tetapi kalau kemudian disuruh presentasi di hadapan orang Inggris, umat aku. Kenapa? Ini masih ada proses belajar, bukan menyerah. Kenapa? Karena tidak ada namanya pengalaman pemerolehan bahasa secara aktif tadi itu secara sengaja untuk mendapatkan bahasa sinau bisa memahami. Tetapi untuk bisa lancar berbicara harus ada yang namanya pengalaman pemerolehan bahasa. Itu sebabnya walaupun misalnya kita bertetangga dengan tetangga sebelah itu bahasanya berbeda, misalnya kita lagi kuliah di luar negeri, sebelah ini aslinya orang Zimbabwe, suami istri katanya bahasa Zimbabwe, tonggo cedak 3 tahun ya harus menguasai bahasa Zimbabwe kecuali selat ya jadi. Nah, itu contoh. Lalu apa yang terjadi ketika anak-anak itu hanya diperdengarkan tok tiap hari, gitu kan? Maka anak-anak itu tidak memahami apapun kecuali hanya yang berhubungan dengan kebutuhan yang tidak bisa harus rutin ada. Sehingga ketika anak menguasai kosakata, bukan bapak atau ibu yang pertama kali dia disebutkan, melainkan makna. Kenapa? Karena bapak ibunya nggak penting, lebih penting HP. Nah, kembali lagi. Jadi pertanyaan terakhir tadi ini bukan soal kepada anaknya, melainkan orang tuanya dulu. Hendaklah dia mendahulukan hal-hal yang berkaitan dengan agama ini sehingga kalimat pertama yang dikenal yang mau didengar oleh anak sedapat mungkin adalah kalimat-kalimat yang berhubungan dengan rohnya atau minimal dengan agama ini. Kalau tidak bisa, minimal yang pertama kali diucapkan itu masih menyebut ayah atau ibunya. Dan ini sekali lagi bukan karena era digital. Zaman itu cilik betapa banyak anak yang lebih akrab mencintai cicak daripada mencintai Ka'bah. Kita itu ketemu cicak yang disukakan lo memburu lo,
malah banyak anak-anak kaum muslimin, tidak sedikit yang malah anaknya aktivis. Yang dilakukan adalah mengajarkan anak mencintai musuh sejak dini. Cicaknya mana? Ini belum gue dari Solo. Nah itu cicaknya. Allah bisa. Berikutnya, bagaimana mengarahkan anak yang bersikap tidak lagi respect dan hormat kepada gurunya karena beberapa kali dikecewakan atau diperlakukan tidak adil, serta saat menyampaikan pendapat merasa diabaikan, sehingga timbul kekecewaan dan ketidakpercayaan lagi kepada ustadz atau ustadzah. Kalau ada anak yang masih respect, masih hormat, yang perlu dulu sudah bilang, wanita pulang kaki. Jadi mesti ngono kuwi. Sehingga yang diperlukan itu bukan bagaimana agar anak itu mau diarahkan. Terus kita salah. Gimana? Kalau sudah salah, kira-kira yang perlu diperbaiki anaknya apa gurunya? Lagi gimana? Harus sudah menunggui kak ini. Aku termasuk sebutan si sabar nih. Dan saya kelas 4 SD itu pernah hari Senin dipanggil 2 kali satu pada bendera. Panggilan pertama karena berprestasi. Panggilan kedua mempertanggungjawabkan perbuatan saya karena Sabtunya saya ngerawi guru dan teman-teman saya. Tahu rawi? Tanaman yang ada bumbunya kalau kena kulit gatal sekali. Kenapa? Waktu sebagai bentuk protes saya. Ada anak kelasnya berbeda. Itu aturan sangat ketat, tapi khusus anak ini, misalnya kalau buka pintu kan harus ketuk dulu, minta izin, baru kan buka. Khusus anak ini enggak, langsung buka pun sini. Oh, tak terima aku. Kenapa? Breaking the law. Ini berarti melanggar hukum. Saya protes, guru tidak terima. Ini untungnya membuat saya ingin belajar tentang pendidikan. Gitu kan? Belum terima. Itu membekas sekali pengalaman kelas SD. Maka akhirnya ketika saya pada posisi ngerawi guru, ngerawi teman-teman saya, Senin saya ditanya, kamu mau dirawi? Kata guru saya, mau pak. Nanti guru bingung. Kenapa? Karena sebelum rawi sudah saya pelajari. Siapa orang yang terbaik, yakni penawar segala sesuatu tidak jauh dari. Makanya aku gambarnya buat penawar rawe itu apa? Akarnya rawe. Oh, saya coba, saya tes kurang gatel sehingga saya pakai di sini. Senin saya dipanggil, pertama kali ditangani guru yang terkenal paling galak dan takuti. Khusus saya, ini justru yang paling saya takuti. Kenapa? Karena stylenya terus kencang, nyentak terus, membentak terus jadi wis ora kaget. Rupanya mental. Akhirnya saya ditangani oleh guru saya yang lain. Tanya, kamu mau didalami mau pak? Kok kamu mau didalami kenapa? Ya saya ini pak, saya dibilang ibu saya harus berani bertanggung jawab. Hebat, khusus dia mau ibarat, terus diceplak saya. Ya, kok orang tidak? Oh, gak gagal. Enggak, Pak. Wah. Iya. Aku jadi penasaran. Gak gagal. Terus ya, Pak. Sudah, Pak. Terus gitu, dia pasangku. Kapan ya, Pak? Nah, sebelumnya saya coba. Wah, aku diulangi. Orang bulannya kan enggak. Betul, Pak.
Nah kok sudah karena mau lupa pakai ini. Nah ada cilik sudah buku tuh ada cilik. Saya buka, aku milih ya, dia Pak. Iki dua aku ya. Aku bisa balik mana? Dia Pak. Kita pek ya, dia Pak. Nah, sakit aku sekarang gue tak ramai dulu. Nah, ringkas kata ini tadi yang diperlukan apa? Saya teringat juga kelas 4 SD. Kelas 4 SD ada guru ketika menyampaikan, saya dulu senang moco. Saya nyampaikan dipermalukan oleh guru itu, sangat terkesan. Nah, tapi saya karena saya tahu saya benar, karena saya baca bukunya, maka saya berjanji saya akan menulis. Itu ketika ada salurannya, saya masih tahu apa yang saya lakukan. Pulang, saya cari di rumah, terus ada juga rumah tetangga. Mulai hari itu saya sering baca buku psikologi. Buku psikologi yang pertama saya baca tulisan Profesor Dr. Zakiah Darajat. Kapan bacanya? Kelas 4 SD. Nah, tapi kan kuwi sing gelem maca, sing ora gelem ya wis muncul. Berarti poinnya di mana? Caranya ngandani apa kita yang mau perbaiki diri. Anak itu lebih hormat kalau tadi kan bilangnya rasa hormat. Anak itu bisa hormat kalau melihat kita sungguh-sungguh mau mengambil kesalahan dan berbenah. Itu bukan berarti besok langsung mau kesalahan, karena perlu kita persiapkan. Sebagaimana kita juga demikian pada anak, ngaku salah itu tidak membuat kita jatuh di hadapan anak. Anak justru hormat, tapi ngaku salah tanpa persiapan, baru aja ngaku salah dibalani meneh, maka anak belajar percaya kalau posisi diri. Mudah berjanji, mudah pulang mengingkari, mudah minta maaf tapi air mata buaya. Dari mana dia belajar? Dari kita. Karena itulah tadi kita perlu persiapan dulu, dan perubahan itu kita rencanakan. Memang ada target yang ingin kita raih. Kalau perubahan itu sudah mulai dirasakan, kita bilang pada anak-anak itu, apa yang kamu rasakan sekarang? Bapak sekarang kok jadi gini Pak? Coba Bapak ingin masukan dari kalian. Menurut kamu yang perlu diperbaiki dari Bapak itu apa? Anak yang ini langsung ngomong, anak ini langsung ngomong. Ternyata ada anak, ya karena walaupun orang tua yang sama, cara mengasuhnya nggak bisa sama persis. Kondisi ya si naunnya si kurang, terus emosinya masih belum terlalu tertata. Nah ada anak yang nggak berani langsung mengungkapkan. Maka saya tanya, kira-kira kelebihan dan kebaikan Bapak yang perlu dipertahankan atau tingkatkan apa? Mereka cuma berbicara. Lalu saya sampaikan lagi, berarti kalau ada kekurangan, kalau nggak menyampaikan, berarti kalian suka kalau kekurangan itu terus ada. Berarti kalau ada hal-hal yang tidak kalian sukai, kalian suka kalau itu tidak hilang. Ya enggak, kalian tolong sampaikan kepada Bapak. Tapi Bapak nggak marah, enggak. Tapi kalau Bapak marah, itu artinya Bapak ini masih perlu kamu nasihati. Nah akhirnya anak itu menyampaikan begini. Oh iya, ada yang nggak pas menurut kita, tapi jangan saat itu. Kalau saat itu, wah ngeles. Ini membela diri. Kita perlu tampung semuanya. Kalau perlu kita itu merendah di hadapannya, itu yang dinamakan dengan sikap mudarah. Mudarah itu justru diperlukan untuk menjauhkan dari mudarah. Ya, itu namanya mudarah. Jadi sekali lagi yang diperlukan bukan tekniknya,
menyampaikan kepada anak, melainkan kesediaan kita untuk berbenah, berubah, memperbaiki diri, lalu mengakui kesalahan, berjanji dan mengajak untuk anak itu, murid itu mau mensupport proses perubahan kita kepada arah yang lebih baik. Begitu mereka melihat bahwa itikat kita itu benar, bahwa kita bersungguh-sungguh itu, maka hormatnya bisa pulih. Pertanyaan berikutnya, jika adab hanya kebiasaan yang berulang, bagaimana caranya agar adab itu menjadi kebiasaan di hati dan tidak hilang dari kebiasaan tersebut? Sebagai orang tua, bagaimana agar anak itu selalu melakukan adab yang baik, bukan hanya sebagai kebiasaan yang suatu saat bisa hilang? Ya, saya ingin ulangi lagi karena ini tadi menunjukkan masih bingung juga dengan adab yang berulang. Kalau adab itu memang melekat, adab itu memang melekat, adab itu mengamalkan akhlak yang mulia dan lahirnya dari keyakinan, diilmui. Artinya ada hal-hal yang perlu kita siapkan. Adab itu bagian dari kebaikan-kebaikan. Sementara kebaikan itu akan mudah berkembang jika anak-anak itu kita kenyangkan kebutuhan psikologis dan emosionalnya. Nah, ada adat itu kebiasaan. Kebiasaan muncul, kebiasaan terjadi karena proses berulang-ulang dilatih setiap saat, setiap waktu tertentu, sehingga anak itu kan seperti saya berkata tadi, mungkin dia iya mekanik otomatis melakukan itu al-muqtadan, atau dia cuma terbiasa. Muqtadan itu berarti bukan memiliki kebiasaan, tapi kalau lakoni iso, artinya hanya berlaku berulang. Terus yang berikutnya, mari kita ingat beberapa kasus yang saya ingat, ya antara lain kasus saya zaman SMA dulu, yang masya Allah, alhamdulillah saya ingin dengan keluarganya. Ini ada anak SMA rela dikeluarkan, rela dipecat dari SMA sampai SMA terbaik di Surabaya saat itu. Kenapa? Karena dia jilbaban. Nah, poin yang saya sampaikan adalah ini ada yang kalau yang dari keluarga sampai religius, tapi ada yang lainnya awalnya enggak, awalnya jauh dari agama, begitu tersentuh maka saat itulah dia mulai berubah. Artinya dalam hal ini yang paling menentukan apa? Ilmunya atau kesadarannya? Kesadarannya. Ada orang bisa punya kesadaran, ilmunya belum, maka dia mau bersungguh-sungguh cari ilmu, dikandani gampang. Ada enggak orang yang paham tapi tidak sadar? Banyak. Paham, tetapi tidak muncul dari hatinya itu kesadaran. Sama enggak jalannya kesadaran dengan sekedar pengetahuan? Beda. Maka kita perlu pahami jalannya untuk menumbuhkan kesadaran. Pertama, dengan menyuruhkan, makanya namanya amrul bil ma'ruf, yakni memerintahkan dengan kebaikan dan memerintahkan kepada kebaikan. Ya, memerintahkan dengan kebaikan, amrul bil ma'ruf, sikapnya harus baik, landasannya harus baik, dan memerintahkan kepada kebaikan. Tadi anak itu, tapi sifatnya ini adalah amr, perintah. Bentuk kalimat perintah, kalimat perintah itu tidak sama dengan kasar. Nah,
Berdoalah kepada Allah, nak mintalah kepada Allah, nak, karena itulah satu-satunya senjata kita, nak. Andaikan seluruh manusia berhimpun untuk menjatuhkanmu, nak, tapi kalau Allah tentukan tidak, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, ini adalah untuk menggunakan kalimat perintah untuk menanamkan keyakinan dan untuk menumbuhkan kesadaran. Sekarang banyak orang tua menghindari kalimat perintah maupun kalimat larangan, menyampaikannya hanya sebagai kalimat informatif. Informasi tidak mengubah orang. Informasi itu hanya menjadi bahan mengambil keputusan, tapi yang paling bukan informasinya. Andai kata informasi yang mengubah orang, niscaya para Kristen sudah masuk Islam semua. Mereka bukan cuma tahu informasi, paham loh mereka itu. Di Jogja itu ada gereja yang kepustakaan Islamnya jelas lebih lengkap dibanding Kiram Asyad. Betul itu. Ada gereja yang perpustakaannya lebih lengkap, perpustakaan Keislaman lebih lengkap dibanding ma'had-ma'hadnya di Jogja. Apakah dengan itu mereka berubah? Tidak. Nah, jadi kalau begitu apa hal pentingnya? Kesadaran itu memang harus kita tumbuhkan, kita bangun dengan jalan kesadaran, yaitu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya imperatif tadi. Kalimat-kalimat yang sifatnya suruhan tadi. Gitu ya. Nah, lalu pada saat yang sama, kita di satu sisi mengenai kesadaran. Anak-anak itu perlu kita ajak, perlu kita gali apa sih yang dia rasakan. Kalau dia suatu, dia ngerasain apa? Nggak ngerasain apa-apa. Jangan minta anak untuk bikin drama. Kalau aku sih merasa, ya apa yang saya. Kenapa dari sana kita bisa mulai ngajak anak berdialog. Apa sesungguhnya? Kalau kamu sholat tidak ada yang kamu rasakan, kamu tidak menemukan kebaikan di sana, coba kita berusaha. Kamu menghadap rasa. Ya. Jadi ini ada hal-hal yang memang kita perlu tumbuhkan. Kemudian berikutnya lagi, fokusnya bukan pada bentuk perilakunya. Di sinilah kita dapat memahami kenapa dahulu misalnya Abdullah bin Mubarak belajar kepada Imam Malik rahimahullah taala mengguru 20 tahun itu. 20 tahun ya belajar adab. Nah, sekarang ini kita maunya rombulan serampung. Bukan saya mengatakan perlu selama itu buang kita tidak ada orang dari Malik ya. Tapi hal pentingnya adalah yang namanya adab itu juga tidak bisa instan. Hal-hal pokoknya dulu. Kalau hal-hal pokoknya ini sudah terbangun, sudah muncul kegelisahan, maka anak itu akan bersedia untuk menyempurnakan, gitu ya. Jadi dengan demikian, fokus utamanya itu ialah bagaimana agar anak memaui bersemangat pada agama ini. Sama halnya orang nikah itu disuruh perhatikan fakfar bidzatiddin. Apa itu? Kadar keberagamaan. Indikasinya apa? Indikasinya adalah komitmennya kepada agama dan adabnya. Berarti dengan demikian ada hubungannya kan? Lalu yang dalam banyak ilmu yang bukan kesungguhannya kepada agama. Kalau kesungguhannya itu ada, sinau jadi mudah. Maka pada akhirnya di antara hal penting yang perlu kita perhatikan ialah
bagaimana agar anak itu tumbuh pada dirinya dua hal dan terjauhkan pada dirinya dua hal. Tumbuh pada dirinya dua hal, yakni ulul himmah dan khususnya jiwa. Sudah saya sebutkan kembali ya. Dan terselamatkan dari dirinya dua hal, yakni ulul himmah, himmah yang cetek. Himmah yang cetek. Wah, kamu kok latihan selalu banget nih. Kamu kok sinau apa murojaah kenceng banget. Sampai lomba Pak. Gua lomba menang langsung itu iPhone Pak. iPhone 15. Gua lomba itu iPhone 15. Yo iki Pak sendiri iPhone 15. Lah yo gua iPhone 15. Iki di terus gua apa ya? Yo anu Pak. Lho aku kan kancaku padha ngremang kabeh. Artinya di sini dulu hikmah wela. Lan tenanan ya betul tenanan. Ternyata ning dinggo ngono kuwi. Ngono kuwi. Gua apa? Wa nafsu. Nanti semuanya kan gak usah aku loh Pak. Ini berarti wis cita-citanya cetek, ternyata hawa nafsunya melambung tinggi. Sementara kita tidak membahas bahwa kalau dua hal pertama tadi ada, yakni ulul himmah wa man 'alat himmatu wa khassa'at nafsuhu ittasafa bi kulli khuluqin jamil. Maka dia telah memiliki segala akhlak yang baik. Sebaliknya, wa man danat himmatu wa ta'ala nafsuhu, senajan asalnya terus apik banget, begitu dua hal ini ada, ittasafa bi kulli khuluqin. Jadi sekali lagi dari pertanyaan tadi, bedakan antara kebiasaan dengan adab dan bedakan pula dengan perilaku berulang. Adab itu memang bentuk zahir, tapi sumbernya dari urusan hati. Mari kita ingat kembali adab penuntut ilmu itu. Mari kita baca kembali. Iklam anna talibal ilmi la yanalu ilma wa la yantafa'u bih illa bi ta'zimil ilmi wa ahli wa ta'zimil ustaz wa tauqiri. Ta'zim dulu. Ta'zim itu sikap mental. Baru setelah itu diajari unggah-ungguh fisik, tauqir tadi. Itu seperti saya mengatakan bahwa adab itu bukanlah anak berjabat tangan mencium tangan guru. Tidak. Kalau anak itu gak merasakan apa-apa ketika mencium tangan guru, tidak ada pemuliaan. Kemudian wis bocah oleh diulangi pola tenanan, gurunya langsung ketika anak mencium tangan ini, Bu, aku gak ya, aku mau ya. Dikadang ya. Pada depannya. Artinya anak belajar apa? Su'ul ada dari siapa? Nah, maka mari kita ingat apa yang diajarkan oleh ibunya Imam Malik pada saat mengantarkan Imam Malik rahimahullah ta'ala pada saat hendak berangkat ke diantarkan untuk berguru kepada Rabi'ah Ibnu Farrukh Ar-Ra'i. Apa itu? Ambillah adab darinya. Berarti adab dari apa? Ya wujud. Ambillah adab darinya. Itu memperhatikan guru ini. Iya. Adab. Sebelum kamu mengambil ilmunya, itu. Makanya dahulu itu, saya jadi ingat ketika berbincang beberapa pihak itu mengenali ini wektor pondok ini wektor ini berarti alumni pondok mana? Dari apa? Dari caranya jalan, dari caranya merunduk. Kenapa? Ngene iki gaya iki.
Kenapa? Memang betul-betul copy paste, niru, ambillah adab darinya. Bukan cuma niru babi buta, tidak. Sebelum kamu mengambil ilmunya, untuk mengambil adab berarti sikapnya taklim dulu, memuliakan. Saya ketika cerita bagaimana dulu ketika kecil anak-anak itu belibet baik dengan rumahnya Mbah Yai, berharap kalau dipanggil orang tua dari desa bukan, tetapi kalau dipanggil maka akan mendapatkan dua nikmat, dituturi kalau didunake, dituturi saiki oke. Guru yang difikirkan gimana Ustaz caranya memperbaiki anak tanpa menasihati. Karena aja pakai Photoshop. Lalu gimana caranya memberitahu tanpa menggurui? Salahnya guru itu di mana tuan-tuan? Kok jadi menggurui direct banget? Nah, ini hal-hal yang kita perlu perhatikan kembali. Jadi kalau kita hanya tersimpan pada bentuk zahirnya, berarti dalam soal sikap pada guru saja itu bukan takdim, melainkan hanya tauhid saja. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan potensi. Apa hal-hal yang terkait dalam hal mengembangkan potensi dan bagaimana cara mengembangkan potensi pada diri anak? Potensi itu ada 5. Ini nggak ada pokoknya atau buat dia. Insya Allah lebih lengkap akan saya bicarakan hari Sabtu yang akan datang pagi hari di Pautaskia Berenjawe Gapik Sleman. Saya sempat share di Facebook. Tapi saudara, ada 5 sesuai dengan mana yang paling penting. Potensi itu tidak sama dengan bakat. Nomor 1, jadi karena kalau mengembangkan kita perlu tahu jurusannya mana. Nomor 1, yang mempengaruhi pengembangan potensi, oh iya, biar lebih enak. Apa sih potensi itu? Kapasitas untuk berkembang. Yang kedua, potensi itu juga bermakna semacam kesanggupan atau hal-hal yang memungkinkan anak untuk mencapai apa yang diinginkan, untuk mengembangkan dirinya sampai pada tingkat kemampuan tertentu yang dia harapkan diinginkan. Lalu apa saja nomor potensi? Saya sampaikan sesuai dengan urutannya, mana yang paling penting sampai kepada mana yang paling tidak penting. Nomor 1, kualitas sikap mental. Karena ditanyakan potensi ini erat hubungannya dengan psikologi ya. Di antaranya yang perlu kita baca itu buku judulnya 5 Minds for the Future. Orang masuk bilang so. Ini cuma untuk menekankan soalnya saya itu apa sih? Bukan saya psikologis begini sampai aku heran. Perasaan psikologi aku. Bukan saya mau pintar, tidak. Jadi teringat bahwa bincang-bincang saya sebut itu dalam kitab hadis terus bukan kitab hadis lah. Itu kan kitab hadis. Bukan kitab hadis. Kok bisa begitu? Ya kalau kita belajar pasti tahu. Nah, kalau belajar antum bisa mengatakan itu bukan kitab hadis karena antum belajar. Apakah setiap yang belajar tahu tentang kitab hadis? Dia pasti tahu. Oh enggak. Oh yang itu pengajar rutin nasihin dia berarti mereka belajar kan? Tapi belajarnya di jalur yang dan tidak mendalami ilmu mengenai hadis. Ringkas disampaikan
Itu tadi dalam soal hadis. Betul, turun nasi itu tepatnya hadis-hadis palsu, hadis maudhu, hadis dhaif, itu betul-betul dhaif jiddan, ya. Kisah-kisah Israiliyat, tapi yang tahu bahwa itu banyak kisah Israiliyat, banyak hadis maudhunya, banyak hadis-hadis yang mungkar, banyak yang dhaif jiddan, itu yang paham hadis. Sehingga tidak mengambilnya sebagai pegangan, sebagai pedoman. Nah, yang tahu durung nasibnya bahkan siapa? Ya sami toh, sing nyinau secara tertib dalam urusan itu. Karena itu kita kalau ingin mendalami jangan baca durung nasibnya bahkan. Tapi kembali lagi potensi. Kualitas sikap mental dalam buku 5 Minds for the Future tadi itu, ini perlu saya sebut karena alasan menyebutkan ya anak-anak kerjanya majemuk. Ini terus juga Howard Gardner, ada buku Frames of Minds, terus ada lagi bukunya Howard Gardner The Disciplined Mind, ada lagi berapa bukunya. Nah di dalam buku 5 Minds for the Future ini ada hal penting yang disampaikan di antaranya orang kabeh di antaranya dari 5 itu adalah disiplin. Bocah iki mbok yo pinter kaya ngopo ning dhek iki sak penake dhewe keset. Bisa hebat enggak? Ora. Jadi disiplin kecerdasan pas-pasan, disiplin tinggi, bisa melampaui yang lain, bisa. Jadi disiplin ini cuma salah satu saja dari kualitas sikap mental. Yang kedua, ini salah satu contoh kalau saya masih belum yang kedua nanti urutannya. Di antara kualitas sikap mental yang perlu dimiliki anak itu ialah kemauan untuk berbenah dan kesediaan rasa senang terhadap pitutur, senang dituturi, senang dielekke. Ini termasuk kualitas sikap mental. Apa kelebihannya jika anak itu memiliki kualitas mental yang sangat baik? Oh, macam-macam. Mudah beradaptasi antara lain, mudah untuk menikmati hal-hal baru yang baik, pokoknya ini bermanfaat, dia berkaitan yang baik, dan saya mampu personal iso. Sehingga dalam urusan itu dimungkinkan seorang anak itu mengambil jurusan, mengambil fakultas yang berbeda dari minatnya dan tidak ada masalah buat dia. Kenapa? Karena dia memiliki kualitas mental yang baik. Ada orang, saya sudah menemukan yang saya ingat orangnya, karena ada lagi ada 2 orang. Dua-duanya orang baik-baik, orang yang jadi dokter biasa, top, terus nganggu spesialis dalam produksi kamne, berapa gelar kuliah. Pernah itu. Dan dua-duanya ini masuk fakultas kedokteran bukan karena ingin jadi dokter. Nomor 1, bukan disuruh, tapi karena tahu ibunya itu pengen punya anak jadi dokter, maka dia memilih. Iki kapan meneh aku oleh ganjaran bendino kalau bukan sekarang. Sehingga dia akhirnya memang menyengaja memilih fakultas kedokteran sebagai bentuk dari birrul walidain. Lalu sampaikan juga kepada ibunya, saya suka ini nanti kalau sudah jadi dokter, tetap jadi dokter. Kalau pas ada misalnya bencana alam, dia minta izin untuk jadi relawan. Berhasil, lulusnya termasuk lulusan terbaik. Sekarang sudah spesialis dalam kurung kaya. Yang satu mergo ditonton ibu. Dia senangnya malah hal yang sangat berseberangan dengan kedokteran. Kalau tadi itu ibunya nggak nyuruh, tapi dia itu
ingin menyenangkan karena ibunya ingin punya anak dokter, maka yang satu ini disuruh oleh ibunya. Disuruh oleh ibunya. Dia nggak punya pilihan, bahasa dia. Kalau nggak sungguh-sungguh belajar takut dosa, tapi nek kenalan kok malah kok kedokteran. Padahal inginnya masuk, fakultasnya nggak ada hubungannya dengan IPA. Ternyata keterima di fakultas kedokteran. Terus muka-muka dari sini simbol, bukan menghina, ini bukan. Artinya masya Allah, sosok ngomong sih ngundang ibunya dengan sebutan simbol kuwi, milih juga sesuai dengan orang sekarang mengatakan bakatnya, tapi dia juga tidak menderita juga sebagai ketika kuliah itu. Lulus kumlot, orang yang lulus top kumlot. Nah, tapi kalau kita berpandangan sebaliknya, anak jangan dipaksa. Anak itu harus diciptakan menurut fitrahnya masing-masing. Padahal ayatnya bukan begitu ya. Ya kalau anak itu fitrahnya IPA, hati-hati loh. Konsekuensi dari mengatakan bahwa fitrah sama dengan bakat, jangan haramkan musik. Itu konsekuensi dari, saya bukan mengatakan bukan mengharamkan, itu konsekuensi dari subhat itu. Jadi ini kuwi fitrah, kok anak kita oleh? Ora oleh, jadi fitrah. Ya kan? Artinya nek kuwi salah berarti yang usul yang pokok itu ya salah. Oke, itu maksud dakwahnya. Yang kedua, berarti kan kualitas mental. Yang kedua itu ada yang disebut sebagai deep practices, ada yang disebut sebagai deliberative practice. Oh. Nopo gitu maksudnya. Ringkasnya gini, pinter dia jajane, tapi lah kepingin aku sampai kudu pinter ini. Pernaman dan latihan. Liyane sudah ngasuh dhewe ora. Kula boten apa itu pengagumnya sanes. Tapi apa yang membedakan David Beckham sama Islam? Islam sudah kita ganti dari Daud Al-Jamal. David main bal-balan. Yang lain sudah istirahat, dia belum istirahat kalau dia belum berlatih nendang dengan cara bengkok selama sekian jam. Kenapa? Karena dia ingin punya kemampuan yang berbeda. Dan masih banyak lagi lainnya orang-orang yang seperti itu. Dulu ketika kuliah di sekitar UGM banyak sekali tukang ketik. Ada yang spesialis ketik, rumus-rumus kimia, rumus skripsi, tesis yang pakai rumus-rumus dan pakai komputer. Berpuluh-puluh tahun jadi tukang ketik, nganti sing dhisik ketik kene kulo sudah di pejabat, wis dadi dosen, wis dadi profesor, dhek tetep bodoh. Kenapa? Karena ketika ngetik ra nganggo sinau, cuma memindahkan tok untuk diposisikan sebagai selang, mengalirkan dari kertas ke mesin ketik. Sekarang banyak juga orang-orang yang memarkirkan akalnya itu mojo, tetapi hanya membunyikan huruf lampu ganti benek. Sedikit. Makin lama kita menelingkan baca yang sepenggal itu, makin kita makin gak betah mojo musik untuk
kuat moco, bukan karena dedel, tapi karena pegel. Kalian memperhatikan sih bermanfaat. Jadi diri praktis iki opo? Gini kuwi. Kowe iki nyapa to bendina kuwi meneng-meneng mau tutup peripatmu mau ngene iki. Aku latihan iki. Aku pengen iso ngelempar ini kena pas mergo krungu suarane iki ono sing lagu-lagu iki ini kono iki. Tenanan latihan dan betul-betul dia menjadi orang yang sangat ahli dalam urusan itu. Orang yang tekun itu baik, tapi berbeda dengan praktek mendalam tadi. Contoh, saya punya teman namanya Bambang Bimo Suryono. Terakhir ketemu sudah kan seperti itu. Dulu kalau ketemu itu, pokoknya ada waktu jeda. Kenapa? Dia berlatih meniru suara apapun. Suara kipas angin gini, betul-betul suara kipas angin. Jadi dia melatih sampai dapat rekor di dengan ratus ada. Niru suara pesawat pada saat Kak Bimo ini ke Gaza, anak Gaza sampai ketakutan. Kenapa? Karena persis suaranya pesawat tempurnya Israel. Karena sebelum pesawat dia baca. Nah, itu artinya betul-betul aku kudu iso niru persis. Jadi kalau Kak Bimo yang menyuarakan bukan tenang. Nanti beda nih kucing kalau kucing tanggane bisa dilek. Berarti latihan kuwi itu namanya biasanya angel sulit tapi lama-lama betul-betul alami. Itu namanya latihan mendalam. Orang berlatih tiap hari walaupun jumlah jamnya sama belum tentu membuat dia bisa hebat. Yang ketiga namanya minat. Dulu ketika saya SD, ulangan yang nilai saya hampir gak pernah jelek adalah matematika dan IPA. Matematika itu oleh biji-biji itu rada aneh. Kenapa? Ojo meneh pitu, woluwe anak jarang. Kenapa? Biasanya orang sono 10. Itu matematika. Pelajaran yang saya paling lemah adalah nulis. Kalau waktunya suruh ngarang itu waduh mesti salah kabeh. Sampai sekarang pun saya susah kalau suruh nulis dengan cara seperti yang diajarkan oleh guru saya. Bikin judul dulu, kerangka karangan dulu. Wah, iso. Saya nulis, begitu selesai ditanya penerbit judulnya apa? Ini apa ya? Setelah selesai baru dibikin daftar isinya. Kenapa? Karena tadi itu nanggung kerangka karangan, sing penting senang se. Nah, suatu hari ada lomba baca puisi yang dibaca karya-karya penyair macam-macam itu. Ada sahabatnya Bang Sumanto, Sultan Supari, jeneng-jeneng sing kudu kanca kabeh. Rano sing puisi karya anak-anak SD. Aku ora trimo ning yo ora bingung ya. Mulai hari itu saya berlatih nulis puisi. Ya tetap baik. Pas nama baca puisi dibaca bukan karya saya, sopo. Tapi harus saya mulai berlatih. Orang mengatakan bakat saya adalah sains dan matematika. Tapi karena saya kemudian tertarik dengan itu, ratrimo, lalu belajar nulis puisi, dan juga satu lagi. Suatu ketika di
sekolah saya ada lomba azan. Dulu saya sangat senang dengan satu azan yang dikumandangkan dari Masjid Mujahidin Surabaya. Aku pengen itu ning iso. Tapi daftar saya jurinya kita ganti izin. Kenapa? Lagu yang saya tuliskan Hayal sholat, bukan begini dengan Hayal sholat. Bandara cukup mandi dulu. Maka hari itu ada dua jenis tertawa. Yang satu menurut tertawakan, yang satu tertawa betul. Merasa geli, merasa lucu. Juara tentu saja tidak. Tapi apa kata ibu saya? Alhamdulillah, suaramu kemana? Sakah kabupaten Luna. Mau jatuh kalau mau agak berbolik ya. Masya Allah, nah ibu sopan. Besok guna awakmu nek ngomong iku nganggo ilmu dak besok nak sing ngono awakmu ki akeh nang ndi wong gelem moro awakmu. Hari itu kan bukan menurut pemetaan bakat saya ini. Bakat saya kan matematika dan sains. Tapi mulai hari itu saya belajar nulis dan pembicaraan saya belum sering berbicara kepada teman-teman saya. Teman-teman saya kumpulkan, saya ngomong gitu. Saya ngomong, itu oke ya. Teman-teman, tak cerita ini. Mereka kan nggak kenal Einstein Sopo, tak baca Einstein Sopo. Mereka nggak kenal ini, saya ceritakan. Mulailah dari situ. Itu bakat bukan, itu minat. Dulu jarang orang punya usaha. Lalu mulailah ada kampanye di mana-mana entrepreneur. Akhirnya mulailah bermunculan orang bikin buka usaha, berwirausaha. Jadi itu minat, bukan bakat. Yang keempat, termasuk potensi itu namanya bakat. Bakat itu hal-hal yang dimudahkan bagi kita untuk belajarnya. Tapi nomor 1, nomor 2 tadi itu hasil pendidikan. Nomor 3 ini juga masih dapat dipengaruhi. Buktinya tadi ada sebenarnya di mana-mana kewirausahaan orang ini terpengaruh. Ya. Kemudian yang kelima adalah kemampuan. Jadi urutannya begitu. Ya. Jadi urutannya itu yang potensi itu ada 5. Nah, mudah-mudahan pada lain waktu kita dapat membicarakan secara lebih khusus. Mungkin ada sesi khusus sebagai sesi selingan gitu ya, mengenai potensi, mengingat banyak sekali subhat-subhat berkenaan dengan ini, sehingga ayat tentang fitrah dimaknai sebagai bakat, ayat tentang itu jadinya yang itu malah betul-betul kul-kul ya'malu ala syakilatin, syakilah dimaknai bakat dan lain-lain gitu ya. Jadi dari sini dapat disimpulkan yang paling penting untuk mengembangkan potensi tadi apa? Kualitas sikap mental. Maka dahulu dari zaman salafus saleh yang berikutnya banyak bermunculan orang-orang cemerlang negosiasi dan di sini kenapa nih? Kualitas sikap mental. Ibunya Imam Syafi'i, ibunya Rabi'ah Ibnu Farrukh Ar-Razi, ibunya Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lainnya, nggak perlu tes bakat. Nggak ada dulu orang keliling monggo tes bakat 500-an ada. Nggak ada. Tapi bermunculanlah mutafannin siapa? Orang yang fannya banyak. Fan itu apa? Keahlian.
bukan cuma satu. Kenapa? Kualitas kata yang baik memungkinkan mereka untuk melaksanakan perintah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Mereka harus selalu lihat bakat berkorak, tapi manfaat berkorak, manfaat siap tak tenangi. Boleh ganjaran surga Gusti Allah. Maka akhirnya bermunculan orang-orang yang pakar hampir dalam setiap bidang. Allah Ta'ala.